Nama Iver kini akhirnya comeback di tengah skuad Garuda U23 mulai berkumpul di Surabaya. Nama Hoki Caraka kini kembali ramai dibahas setelah kembali mendapatkan panggilan dari skuad Garuda U23. Nama Mauro Zylstra dan juga Miliano Jonathans langsung dipanggil untuk bergabung bersama timnas menjelang putaran keempat. Miliano Jonathans dan juga Patrick Kluivert langsung mulai komunikasi demi tampil maksimal di skuad Garuda. Alasan tidak dipanggilnya tim Gapens, meskipun sudah sah menjadi WNI, kini menjadi sorotan. Kebugaran Tom Hey dan juga Mees Hilgers menjelang kembali membela skuad Garuda kini ramai dibahas. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Sejumlah supporter timnas Indonesia kini memberikan reaksi setelah Gerald Van Burg memanggil 23 pemain untuk kualifikasi Piala Asia U23 ini. Ya, Gerald Van Burg telah menentukan skuad final tim asuhannya. Kepastian itu diumumkan di akun Instagram resmi timnas Indonesia. Dari 23 nama pemain yang menjadi pilihannya, ia memanggil mayoritas pemain lokal yang bermain di Piala AFF U23 pada Juli yang lalu. Para pemain yang berkarier di Super League itu nantinya akan dikombinasikan dengan sejumlah pemain keturunan seperti Dion Marks, Jens Reven, dan juga Rafael Struijk. Di sisi lain, pemain abroad lain seperti Ivor Jenner, Tim Gapens, hingga Elkan Baggett tidak dipanggil meskipun cukup syarat secara usia. Belum diketahui alasan mereka tidak dipanggil. Namun bagi Ivor Jenner ia tidak dipanggil karena tengah dalam pemulihan cederanya. Sementara itu, ada satu pemain yang menjadi sorotan oleh beberapa penggemar skuad Garuda yang masuk ke dalam daftar 23 nama skuad Gerald Van Burg, di mana ia adalah Hoki Caraka. Alasan pemanggilan Hoki Caraka itu membuat beberapa penggemar sepak bola tanah air pun bertanya-tanya karena sang pemain dinilai belum dalam performa yang optimal. Hal itu merujuk dari penampilan sang striker yang disebut kurang menjanjikan di Piala AFF U23 kemarin dan di Super League di musim ini dengan belum mencetak gol di 2 laga pertama. Karenanya, beberapa warganet tanah air bertanya-tanya mengapa Hoki Caraka masih dipanggil oleh Gerald Van Burg ke skuad Garuda Muda. Heran dah sama Hoki kenapa kena panggil mulu padahal yang lebih banyak. Tulis salah satu akun di Instagram Timnas Indonesia. Serius Caraka masih? Sahut yang lain. Hoki nggak kurang-kurangnya dikasih kesempatan? Ayolah, timpal akun yang lainnya. Hoki bener Hoki? Balas yang lainnya lagi. Ya, sementara warganet lainnya menyayangkan sejumlah pemain abroad seperti Tim Gapens, Elkan Baggett hingga Ivor Jenner yang justru tidak disertakan. Padahal pengen banget lihat nama Tim Gapens, Welber Jardim dan Ivor Jenner di list. Tapi ya sudahlah, kami tetap dukung Garuda. Tulis akun Instagram penggemar skuad Garuda. Elkan Baggett, Ivor Jenner, Justin Hubner, Wilber Jakcing, Ching Japan, Mauro Zylstra, Miliano Jonathan, Cyrus Margono. Kenapa bakat-bakat terbaik ini tidak bisa bergabung? Timpal akun lainnya. Ya, sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir tetap optimis dengan skuad Garuda Muda pilihan Gerald Van Burg ini, di mana ia memastikan bahwa pihaknya akan memberikan dukungan penuh untuk timnas Indonesia U23 demi meraih hasil maksimal di ajang tersebut. Korea Selatan, Laos dan Makau akan menjadi lawan timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23. Tulis Erick Thohir di akun Instagramnya. 11 juara dari masing-masing grup dan 4 peringkat kedua terbaik akan lolos ke putaran final Piala Asia U23. Bermain sebagai tuan rumah, kita siap berikan dukungan maksimal untuk bisa terbang tinggi. Jelas Erick Thohir. Kebugaran pemain timnas Indonesia yaitu Tom Hai kini menjadi pertanyaan menjelang FIFA Matchday ini. Apalagi Tom Hai saat ini tidak memiliki klub. Dalam hal ini, Ketua Badan Tim Nasional yaitu Sumarji pun mengungkapkan bahwa para pemain yang dipanggil ke FIFA Matchday ini berada dalam kondisi fit. Hal itu juga berlaku bagi Tom Hai yang berstatus tanpa klub. Dalam hal ini, Sumarji pun juga menegaskan bahwa Tom Hai memang kerap berlatih mandiri untuk menjaga kebugarannya. Alhasil, ia yakin bahwa Tom Hai akan tampil prima di FIFA Matchday nanti. Saya kira, kalau berkaitan dengan soal performa pemain, mereka aktif berlatih mandiri dan saya kira tidak ada masalah, kata Sumarji. Ya, selain Tom Hai, pemain lain yang kini juga menjadi sorotan adalah Mees Hilgers. Jika Tom Hai tidak memiliki klub, namun nasib berbeda dialami oleh Mees Hilgers yang belum mendapat kesempatan tampil bersama FC Twente di tengah spekulasi kepindahannya. Tujuan kami memanggil pemain pada 1 September itu supaya mereka bisa segera meningkatkan performanya. Jadi mereka bugar di timnas nanti, ujar Sumarji. Ya, seiring statusnya yang tanpa klub sekarang,
Spekulasi masa depan Tom Hei pun menyeruak, di mana ia santer dikabarkan akan merapat ke Asia Tenggara antara Persib Bandung atau ke Bangkok United. Ada juga rumor yang menyebut bahwa Tom Hei akan melanjutkan karier di Timur Tengah. Jika bergabung dengan Persib Bandung, maka ia akan menyusul jejak Jordi Amat, Rafael Struijk, dan Jens Ravin yang kini berkarier di Indonesia. Ketua Badan Tim Nasional yaitu Sumarji kini buka suara soal Iver Jenner yang gagal masuk ke skuad timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2026 ini. Dalam kesempatan itu, Sumarji mengonfirmasi bahwa Iver Jenner gagal masuk ke dalam skuad karena mengalami cedera. Iver Jenner cedera, kata Sumarji di saat ditanya penyebab Iver Jenner yang gagal untuk masuk ke skuad timnas Indonesia U23. Ya, namun menariknya, meskipun disebut mengalami cedera, namun Iver Jenner sejatinya sudah pulih dan mulai kembali merumput, di mana tepat dini hari tadi, gelandang 21 tahun tersebut sudah kembali bermain meskipun hanya 5 menit di saat yang Utrecht menang atas Ajax Amsterdam. Dalam laga itu Iver Jenner masuk di menit 86, di mana ia menggantikan Maciej Gadari. Selain Iver Jenner, timnas Indonesia U23 juga tidak diperkuat oleh 5 pemain keturunan karena alasan yang berbeda, di mana sosok 5 pemain keturunan itu sebut saja seperti Justin Hubner, Mauro Zylstra, Miliano Jonathans, Welber Jardim, dan juga Tim Geppens. Bagi Justin Hubner, ia diketahui difokuskan ke timnas Indonesia senior, sedangkan Mauro Zylstra dan juga Miliano Jonathans saat ini masih dalam tahap proses naturalisasi yang juga belum rampung. Sementara untuk Tim Geppens dan Welber Jardim, belum jelas kenapa tidak dipanggil oleh Gerald Van Burg. Calon pemain baru timnas Indonesia yaitu Miliano Jonathans kini telah mengklaim bahwa dirinya sudah berbicara dengan Patrick Kluivert untuk membahas soal gaya bermainnya. Hal tersebut diungkapkan Miliano dalam wawancara dengan media FC Utrecht. Saya sudah menghubunginya, kami sempat menelepon dan membahas gaya bermain dan hal-hal seperti itu. Saya sangat menantikannya dan tidak sabar, kata Miliano Jonathans dikutip dari website FC Utrecht. Ya, pemain berposisi penyerang itu kemungkinan besar tidak lama lagi akan memperkuat timnas Indonesia lewat proses naturalisasinya, di mana selanjutnya proses naturalisasi Miliano Jonathans tinggal menunggu surat keputusan presiden. Kemudian setelah itu ia akan menjalani pengambilan sumpah WNI dan pembuatan KTP. Ya, Miliano pun mengaku sudah tidak sabar untuk membela timnas Indonesia, di mana terdekat ia berpeluang tampil bersama timnas Indonesia dalam laga uji coba di FIFA Matchday mendatang. Saya tak sabar bertemu para penggemar dan bagaimana mereka akan menyambut saya. Sungguh luar biasa indahnya. Negara berpenduduk 280 juta jiwa, di mana sepak bola begitu hidup. Saya tidak sabar untuk merasakannya. Terima kasih atas dukungan kalian. Dan saya harap dapat bertemu kalian sesegera mungkin di bulan September dan Oktober. Mari kita menuju ke Piala Dunia, ucap Miliano Jonathans. PSSI kini akhirnya buka suara soal arah proyeksi kedua pemain baru mereka, yaitu Mauro Zylstra dan Miliano Jonathans, di mana Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan bahwa sejak awal hanya Miliano yang langsung diplot untuk memperkuat timnas Indonesia senior, sedangkan Mauro Zylstra semula disiapkan untuk tim U23. Namun situasi berubah setelah proses Mauro tidak selesai tepat waktu, di mana ia gagal masuk ke skuad timnas Indonesia U23 yang sedang bersiap menghadapi kualifikasi Piala Asia U23. Hal itu karena batas pendaftaran pemain resmi ditutup pada minggu kemarin. Mauro sebenarnya mau kita coba untuk U23, tapi waktunya tidak sempat. Jadi kita coba dorong keduanya untuk trial di senior. Kalau Miliano memang di senior, ujar Erick Thohir. Ya, Mauro Zylstra dengan Miliano kini pun tengah menunggu prosesnya rampung, di mana rapat paripurna DPR RI pada Selasa kemarin telah membahas pengesahan keduanya. Tinggal menunggu keputusan presiden dan juga pengambilan sumpah uninya. Jika semua tahapan berjalan mulus, maka Mauro dan Miliano bisa debut bersama timnas Indonesia di ajang FIFA Matchday terdekat ini. Erick Thohir menegaskan bahwa kehadiran kedua penyerang ini penting untuk menambah kedalaman skuad asuhan Patrick Kluivert. Pasalnya timnas Indonesia baru saja kehilangan Olo Romeni yang tengah mengalami cedera. Ia Oktober sudah round keempat. Jadi ini pertebalan kita untuk 2x11 baik di kiper. Penyerang B, semua mesti ada yang sama kualitasnya. Kita kehilangan penyerang kemarin jadi kita nambah 2 penyerang, jelas Erick Thohir. Ya, Erick Thohir pun berharap bahwa proses pengambilan sumpah WNI-nya bisa segera rampung agar keduanya bisa langsung berkontribusi. Sumpahnya sesegera mungkin, tergantung proses pemerintah karena ada paspor dan segalanya, terang Erick Thohir. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.